Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa duduk bersimpuh pada siang yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengamalkan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada tanda-tanda orang yang bertakwa kepadanya. Harapan kita adalah apabila nanti kita diwafatkan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap pribadi muslim apapun status sosialnya dalam hidup dan kehidupan ini ingin selalu beruntung seperti seorang pedagang yang dalam dagangannya tidak mau rugi dan selalu ingin beruntung. Bahasa Al-Qur'annya adalah yarjuna tijaratan lan tabur, seorang pedagang yang ingin selalu beruntung, tidak mau rugi. Jemaah Jumat, di dalam Al-Quran ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman apabila di dalam hidup dan kehidupan ini pinginnya seperti seorang pedagang yang yarjuna tijaratan lan tabur, yang ingin selalu beruntung dan tidak mau merugi. Apa tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang orang inginnya yarjuna tijaratan lan tabur? Awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Apabila dalam hidup dan kehidupan ini kita ingin selalu beruntung dan tidak akan pernah merugi, maka yang bisa kita lakukan adalah selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang baca Quran tidak akan pernah merugi, jamaah Jumat sekalian. Mana ruginya orang yang baca Quran?
Orang yang baca Quran tidak merugi dari sisi waktu. Orang yang baca Quran tidak rugi dari sisi harta. Orang yang baca Quran tidak merugi dari sisi jabatan. Orang yang baca Quran tidak rugi dari sisi yang lain. Karena orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran pasti mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang baca Quran bukan lagi per kalimat. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan lagi per ayat, bukan lagi per surah, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa baca Quran adalah satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan lagi balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa orang yang baca Quran satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, falahu asyru amthaliha, maka baginya 10 kebaikan. La kullu alif lam mim harfun. Tatkala kita membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun, wal lamun harfun, wal mimun harfun. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Saat kita baca alif lam mim, di dalamnya sudah 3 huruf dikalikan, maka kebaikan kita sudah menjadi 30 kebaikan. Jemaah Jumat, kalau satu hari kita baca satu surah, mana ruginya? Kalau satu hari kita baca satu ayat, mana ruginya? Kalau satu hari kita baca satu kalimat, mana ruginya? Kalau satu hari kita baca satu huruf saja Al-Quran, mana ruginya? Tidak merugi dari sisi waktu, tidak merugi dari sisi jabatan, tidak merugi dari sisi harta. Justru begitu kita baca Al-Quran, ada keuntungan dari sisi waktu, ada keuntungan dari sisi jabatan, bahkan harta. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hebatnya Al-Quran ini bukan hanya pahala bagi orang-orang yang membacanya, tapi juga kebaikan bagi orang-orang yang mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan yang luar biasa lagi, apabila kedua orang tua kita telah ada di alam kuburnya, begitu kita anak-anaknya membaca ayat-ayat Al-Quran, maka mereka mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat, dalam salah satu hadisnya baginda Rasul bersabda, "Wa may yaqra'ul Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu tajan walidayhi yaumil qiyamah." Siapa orang yang senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, maka kedua orang tuanya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahkota tersebut mengalahkan cahaya daripada cahaya matahari dunia. Jemaah Jumat, lalu bagaimana kita saat ini terhadap ayat-ayat Al-Quran? Adakah lisan-lisan kita basahi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran? Berapa surah kita baca per hari? Berapa ayat kita baca per hari? Dan sungguh luar biasa ada di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang bacanya satu hari 1 juz, ada yang baca 1 hari setengah juz. Bahkan ada di antara para pengamal Al-Quran, 1 hari mereka bisa membaca 1 sampai 2 juz. Jamaah Jumat sekalian, maka beruntunglah mereka. Dan balasan bagi orang-orang yang baca Quran ini bukan hanya bagi yang mahir saja. Jamaah Jumat sekalian, apabila ada di antara kita yang sedang belajar baca Al-Qurannya, terbata-bata kita membacanya, berat lisan kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, itu masih bagian pahala menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya baginda Rasul bersabda, "Wa may yaqra'ul Qur'ana," barang siapa yang baca Al-Quran wa huwa mahirun, dan dia mahir dalam membacanya,
maka baginya adalah ma'asafratil kiramil baroro, bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mahir bacaannya, dia baca menggunakan ilmu tajwid, dia faham dengan ilmu tajwidnya, dia faham dengan sifatul hurufnya, makharijul hurufnya. Tapi bagaimana kalau orang yang belum mahir bacaannya? Baginda Rasul melanjutkan sabdanya, wa may yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ata alaihi syakkun. Siapa orang yang baca Quran terbata-bata bacanya, berat lisannya, lahu ajroni, maka baginya ada 2 pahala. Pahala baca Qur'annya dan pahala susahnya melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jamaah Jumat, tidak merugi orang yang baca Al-Quran. Lalu bagaimana kita hari ini? Sudahkah kita membaca ayat-ayat Al-Quran? Yang kedua, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala apabila hidup ini ingin yarjuna tijaratan lan tabur wa aqamu shalah, yakni orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Jamaah Jumat, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam adalah 5 waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam ini ada 24 jam. Sementara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat cuma 5 waktu. Satu waktu taruhlah paling banternya 5 menit 10 menit. Cuman 25 menit waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendirikan salat, atau paling banternya 1 jam. Masih tersisa 23 jam lagi jamaah Jumat sekalian. Lalu mana meruginya orang yang mendirikan salat? Orang yang mendirikan salat tidak merugi dari sisi waktu. Orang yang mendirikan salat tidak rugi dari sisi harta, dari sisi jabatan. Justru orang yang mendirikan salat mendapatkan keberuntungan dari sisi harta, dari sisi jabatan, bahkan dari sisi waktu. Salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amat besar pahalanya, dan itu satu keberuntungan buat kita. Kenapa dinamakan sebagai satu keberuntungan? Karena as-salatu ra'sul ibadah. Salat adalah kepalanya ibadah. Ada orang yang pergi haji, dia harus ke Makkah, dia harus ke Ka'bah. Maka orang yang mendirikan salat di dalamnya, kita harus menghadapkan wajah kita ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Orang yang umroh juga harus ke Makkah, harus ke Masjidil Haram. Orang yang salat juga harus menghadapkan wajahnya. Maka di dalam orang yang mendirikan salat ada amaliyah orang-orang yang haji dan orang-orang yang umrah. Ada orang yang zakat, maka di dalam solat ada amaliyah zakatnya. Bagaimana amaliyah zakatnya? Kalau zakat artinya bersuci, artinya bersih, maka orang yang solat, orang yang mensucikan dirinya, tazkiyatun nafas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban bagi kita untuk berpuasa. Saat kita mendirikan sholat, maka di dalamnya tidak dianjurkan untuk sambil makan. Maka orang yang sholat di dalamnya juga mengamalkan amaliyah orang yang puasa, tidak makan dan tidak minum. Itulah rasul ibadah. Ada orang yang berdoa, di dalam sholat ada doa. Ada orang yang berzikir, dalam sholat ada zikirnya. Ada orang yang baca Quran, dalam sholat ada baca Qurannya. Dan di mana ruginya orang yang mendirikan sholat? Karena mengumpulkan amaliyah-amaliyah yang lain. Ada orang yang sholawat, dalam sholat ada sholawatnya, ada tasyahudnya, ada menghadap Allahnya. Inilah rasul ibadah. Maka tidak heran dalam salah satu hadisnya baginda Rasul bersabda, perbedaan antara orang beriman dan orang kafir adalah bagaimana sholatnya. Lalu bagaimana kita hari ini? Bagaimana keluarga kita hari ini? Bagaimana famili kita hari ini? Bagaimana sholatnya? Maka mulai saat ini jamaah Jumat,
teruslah kita mendirikan salat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita sedang sujud, kita sedang ruku, kita sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala apabila dalam hidup dan kehidupan ini ingin yarjuna tijaratan lan tabur wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yakni orang-orang yang menginfakkan sebagian kecil rezekinya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Jamaah Jumat, ayat ini tidak berbicara semua rezeki yang direzekikan oleh Allah, tetapi mimma razaqnahum, bagian terkecil dari rezeki yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sedikit saja yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala yarjuna tijaratan lan tabur, bagaimana kalau semuanya? Tetapi ayat ini menyatakan mimma razaqnahum, secara paling kecil rezeki kita yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugi. Sebagai contoh, taruhlah di kantong kita ada uang 105.000 jamaah Jumat. Begitu kita keluarkan yang 5.000-nya, mana ruginya? Di kantong kita masih ada 100.000 kok. Mana ruginya? Kalaulah ada sebuah masjid menganjurkan kepada jamaahnya untuk menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat kemakmuran masjid, buat keberlangsungan kenyamanan orang-orang ibadah di dalamnya. Di kantong kita ada 110.000, kita keluarkan yang 10.000-nya, mana ruginya? Di kantong kita masih ada 100.000, bagaimana di rekening kita masih juta-jutaan? Mana ruginya? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala amat luar biasa. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu benih. Dari satu benih tersebut ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya dari 7 tangkai tersebut ada 100 biji. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau balasannya amat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat, membantu kaum muslimin, membantu orang-orang miskin, membantu fakir, membantu anak-anak yatim, 10.000 yang kita keluarkan, insyaallah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bisa jutaan. Tetapi itu semua harapan kita, yarjuna tijaratan lan tabur, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah Jumat, bahkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah liwafiyahum ujurahum, balasannya dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazidahum min fadli, akan ditambahkan dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah merugi. Maka dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, mendirikan sholat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dari dunia sampai akhirat tidak akan pernah merugi, tapi keuntungan yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa melakukannya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar.
اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallim ikhwanana fi kulli makan. Allahumma sallim ikhwanana fi kulli makan. Allahumma sallim ikhwanana fi kulli makan. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.